Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tasya Abdul Rahman dari kelas manajemen 18 dari saya akan menjelaskan sebuah proyek untuk tugas studi kelayakan bisnis yaitu Animal Cupcake The Menagerie Cafe, sebuah kafe. Di sini ada aspek legalnya, yaitu ada izin usaha, izin lokasi, izin perusahaan, dan NPWP. Lalu ada beberapa struktur dari kafe ini, yaitu ada komisaris atau pemilik, yaitu saya sendiri tes Abdullah Rahman, lalu ada direktur Haris Januar, lalu ada manajer produksi Abimanyu, lalu ada manajer marketing, ada manajer keuangan, lalu ada manajer HRD. Lalu ada aspek pasar. Pasar sasarannya itu kafe ini pria maupun wanita dan juga anak-anak dimulai dari umur 5 tahun sampai dengan 60 tahun. Lalu ada segmentasi besar. Demografinya yaitu produk dan manajer kafe ini dapat dibeli oleh semua kalangan. Lalu segmentasi geografinya, target konsumen yang diraih adalah seluruh masyarakat yang ada di Korea dari berbagai kota maupun dari luar negeri. Lalu ada segmentasi psikologis, yaitu Animal Cupcake The Menagerie Cafe ini membuat banyak cupcake dan dessert beserta makanan dan minuman yang disesuaikan dengan keinginan para konsumen yang sesuai dengan seleranya. Lalu untuk pesaingnya, Animal Cupcake The Menagerie Cafe selalu melakukan continuous improvement demi menjaga kualitas produk agar mampu bersaing di pasaran. Lalu ada strategi bauran pemasaran. Produknya itu ada cake, makanan, dan minuman. Lokasinya itu ada di The Menagerie Cafe ini memilih tempat di Shinsegae, Gangnam. Karena Gangnam merupakan tempat tertua di Korea dan orang-orang sudah tidak asing lagi dengan daerah Gangnam. Harganya itu untuk produk ini, harga yang ditawarkan berkisar antara 35.000 sampai dengan 100.000 sesuai dengan besar atau kecilnya cupcake yang diinginkan oleh konsumen. Lalu untuk promosinya memberikan potongan harga jika konsumen membeli satu cake ukuran besar. Lalu di sini ada aspek teknis dan tekniknya produksinya itu. Untuk mendapatkan kualitas produk cake yang enak, maka pemilihan jenis bahan baku menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada berbagai macam jenis bahan baku yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi seperti terigu, baking powder, dan lain-lain. Lalu untuk siklus produksinya itu yang pertama penimbangan dulu bahan-bahannya, lalu pengayakan bahannya, lalu pencampuran bahan-bahannya, lalu memasukkan ke dalam cetakan, lalu mengadukan, lalu ada proses mixer, lalu ada pengosenan, dan pengamatan. Untuk layout di cafe ini tuh bisa lihat sendiri di sini ada gudang bahan baku, kantor, ruang produksi, parkirannya, lalu ada kafe atau restoran. Untuk aspek finansialnya, modal kerja pertamanya itu 250 juta, lalu ada investasinya 816 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, ada cost of capitalnya 20%. Jadi penyusutannya itu investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomi. Ya sekitaran 113 juta 200. Di sini ada tabelnya, kalian bisa lihat sendiri. Lalu ada payback period atau PPP. Apabila kas bersih setiap tahunnya berbeda, investasinya kan 816 juta. Kas bersih tahun pertamanya itu 100 juta. Terus lalu dikurang menjadi 716 juta. Lalu kas bersih tahun kedua jadi 170 juta dari tabel yang tadi. Kalau dikurang jadi 546 juta. Lalu tahun bersih tahun ketiga 210 juta dikurangi jadi 336 juta. Lalu kas bersih tahun keempat ada 230 juta dikurangi jadi 106 juta. Karena sisa tidak bisa dikurangi proses tahun kelima, maka proses tahun keempat dibagi proses tahun kelima, yaitu 106 juta dibagi 260 juta dikali 12 bulan. Itu hasilnya ada 4,5
4,8 bulan atau kita bulatkan menjadi 5 tahun. Maka payback periode adalah 4 tahun 5 bulan. Payback period kurang dari umur ekonomis 5 tahun maka dinyatakan baik. Lalu ada ARR atau Average Rate of Return. Rata-rata EAT-nya kalian bisa lihat di sini. Hasilnya tuh 194 juta dan rata-rata investasinya yaitu 408 juta. Lalu ARR-nya total IT dibagi oleh hasil dari rata-rata investasi yaitu hasilnya 47%. Lalu ada NPV atau Net Present Value. Jika kas bersih tiap tahunnya berbeda, ya itu cara menghitungnya itu total PV kas bersih 876.718.000. Total PV investasinya kan 816 juta. Dikurangi kan ya. Jadi hasilnya 60.718.000. NPV lebih dari 0 maka usaha dinyatakan layak atau baik. Lalu ada IRR-nya, yaitu cara menghitungnya. Pertama kita hitung rata-rata kas bersihnya dulu, kas-kasnya dijumlahkan, lalu dibagi umur ekonomisnya 5 tahun tadi, hasilnya ada 307.200.000. Itu perkiraan PP-nya. Perkiraan PP-nya itu dari investasi yang tadi 816 juta dibagi hasil dari rata-rata kas bersih yaitu 307.200.000 hasilnya 2,656. Dalam tabel A2 tahun kelima diketahui yang terdekat dengan angka 2,656 ini yaitu 2,745 adalah 24%. Secara subjektif, setiap diskon kita kurangi 2% menjadi 22%. Lalu sehingga NPS-nya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Kalian bisa lihat di sini. Ini perhitungan NPS dengan DF 22%, hasilnya itu positif. Lalu ada perhitungan NPF dengan DF 23% dan hasilnya itu menjadi negatif. Kemudian jika tabel tersebut digabungkan, jadinya seperti ini. Di sini ada perhitungan untuk IRR-nya dan ini rumusnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan ini 22 ditambah hasil dari yang ini, yang 22% dibagi yang 23%. Lalu dikali 1%. Jadi hasilnya tuh 22,996 dibulatkan menjadi 23%. Lalu ada PI atau Profitability Index. Rumus yang digunakan untuk mencari PI sebagai berikut. Kalian bisa lihat di sini, PI sama dengan sigma PV kas bersih dibagi sigma PV investasi dikali 100%. Jika kas bersih berbeda tiap tahun, maka mencari PI ada sebagai berikut. Yaitu PI, ini kas bersihnya, lalu dibagi investasinya dikali 100%, hasilnya itu 1,07 kali. PV lebih besar dari 1 kali, maka kalian atau baik. Lalu kesimpulannya, ada payback periode PP-nya itu hasil pengukurannya 4 tahun 5 bulan. Karena perkiraan hasil pengukurannya kan 5 tahun. Jadi keterangannya baik. Lalu ada ARR atau Average Rate of Return, hasil pengukurannya 47% dari perkiraan hasil pengukurannya 40%, maka dinyatakan baik. Lalu ada NPV atau Net Present Value, hasil pengukurannya itu 60.718.000 dari perkiraan hasil pengukuran 50 juta, maka hasilnya baik. Lalu ada IRR atau Internal Rate of Return, hasil pengukurannya 23% dari perkiraan
dari perkiraan hasil pengukurannya 20%, maka dinyatakan baik. Lalu ada profitability index atau PI. Hasil pengukurannya 1,07 kali dari perkiraan hasil pengukuran 1 kali, maka dinyatakan baik. Sekian, terima kasih. Yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.